Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, yakni dengan memahami isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Pada bab ini terdapat dua ayat yang menjadi inti materi. Kedua ayat ini berhubungan dengan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yuk, mari kita simak. Mari kita bersama-sama bertilawah pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Arti dari Quran Surat An-Nisa ayat 59, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad, serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya baik di dunia maupun di akhirat. Arti kata pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Di sini ada kata dan arti, yaitu ya ayyuhalladzina, artinya hai orang-orang amanu yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'u, dan taatilah ar-rasula, Rasul Muhammad, wa ulil amri, dan pemegang kekuasaan, minkum, di antara kamu, fa in tanaza'tum, kemudian jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu. Lanjutannya, farudduhu, maka kembalilah ilallahi war rasuli, kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. In kuntum, jika kamu tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Zalika, yang demikian itu, khairun, lebih utama bagimu, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Adapun isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59, yaitu yang pertama, perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Yang kedua, perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah jika terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga, ketaatan kepada ulil amri harus dilakukan setelah ulil amri taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, umat muslim harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan ulil amri jika ulil amri telah sepakat dalam suatu hal. Yang kelima, jika terjadi perbedaan pendapat, umat muslim harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang keenam, jika masih belum menemukan titik temu, umat muslim sebaiknya disesuaikan dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Mari bertilawah bersama-sama pada Quran Surat An-Nahl ayat 64.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Arti Quran Surat An-Nahl ayat 64, yaitu kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Adapun arti kata pada Quran Surat An-Nahl ayat 64, yaitu wa ma anzalna, yang artinya dan kami tidak menurunkan alaikal kitab Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad illa litubayyina, melainkan agar engkau dapat menjelaskan lahum kepada mereka alladzi ikhtalafu fih, apa yang mereka perselisihkan, wahudan serta menjadi petunjuk, warohmatan dan rahmat, liqaumin bagi orang-orang yu'minun yang beriman. Adapun isi kandungan dari Quran Surat An-Nahl ayat 64, yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi umat muslim. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umatnya. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk membimbing umatnya menuju kebenaran dalam hidup di dunia. Yang terakhir, Al-Quran diturunkan untuk menjadi rahmat bagi orang-orang yang sudah dan hendak beriman. Jadi, kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Adapun perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64, yaitu yang pertama, setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, sebagai orang beriman, kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Yang ketiga, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. Yang kelima, membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Dan yang terakhir, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.